Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Semandung History Club. Hari ini kita akan membahas tentang strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Baik, kita mulai ya pembahasannya. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang latar belakang pergerakan nasional. Nah, berbicara tentang latar belakang, tentu saja kita berbicara tentang penyebab. Apa sih sebenarnya penyebab utama dari munculnya pergerakan nasional di Indonesia? Nah, kalau Anda lihat di depan ini, ada dua hal sebenarnya. Ada yang disebut dengan latar belakang ekstern dan latar belakang intern. Ya, yang dimaksud dengan latar belakang ekstern itu adalah latar belakang yang justru munculnya itu dari luar bangsa Indonesia sendiri. Apa contohnya? Ini contohnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Apa hubungannya ya dengan munculnya pergerakan nasional? Ketika Jepang menang atas Rusia, kita tahu bahwa Jepang itu adalah negara di Asia. Nah, sesama negara Asia, Indonesia merasa termotivasi kalau misalnya Jepang saja bisa mengalahkan Rusia, kenapa Indonesia tidak? Itu maksudnya. Kemudian apalagi? Munculnya paham-paham baru di Eropa. Antara lain ada seperti disebutkan di slide, ada demokrasi, ada nasionalisme ya. Nah, terutama ini nasionalisme nih, cinta tanah air. Ternyata ketika paham ini pun nyampe ke Indonesia, menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran baru dari segi bentuk perjuangan dalam bentuk lain. Kemudian latar belakang ekstern yang lain adalah munculnya kebangkitan bangsa-bangsa di Asia yang lain, contohnya di India, gitu ya. Berikutnya adalah latar belakang intern. Nah, kalau latar belakang intern ini adalah justru penyebab yang muncul dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Apa contohnya? Ini adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Jadi ketika penjajahan ini sudah sangat lama, maka muncullah ada keinginan gitu ya di bangsa Indonesia ingin segera lepas dari penjajahan. Kemudian adanya kenangan akan kejayaan masa lalu. Maksudnya apa nih? Kita ingat kembali materi tentang kerajaan-kerajaan. Contohnya kerajaan Majapahit. Ketika kerajaan Majapahit itu bisa menguasai Nusantara di bawah Sumpah Palapa, sebenarnya itu membuktikan bahwa negara kita itu adalah negara yang hebat dari segi memperjuangkan segala sesuatu. Itu ya. Kemudian ini yang terakhir, munculnya kaum intelektual. Apa nih kaum intelektual yang dimaksud? Kaum intelektual itu adalah orang-orang cerdas yang justru nanti mengubah pola perjuangan, pola strategi perjuangan yang asalnya strateginya itu perjuangannya itu secara bersenjata, justru nanti mengubah strategi ini menjadi tidak bersenjata kembali. Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan nih, apalagi gitu ya. Sebenarnya justru kalau berbicara apalagi dan melihat judulnya, sebenarnya ini adalah faktor yang lebih penting. Apa? Munculnya golongan elit baru di Indonesia. Apa yang disebut dengan golongan elit baru ini ya? Jadi golongan elit baru itu adalah golongan yang muncul setelah adanya kebijakan politik etis di Indonesia. Apa itu politik etis? Kita lihat dulu gambar ini nih. Ini adalah gambar dari Van Deventer. Dia adalah orang yang memiliki konsep dari politik etis atau politik balas budi atau Trias Van Deventer. Apa saja? Isinya adalah irigasi, kemudian emigrasi, dan edukasi. Yang paling berpengaruh adalah edukasi itu ya, yang paling berpengaruh bagi masyarakat Indonesia. Kenapa?
sistem pendidikan yang diterapkan saat itu adalah pendidikan gaya barat. Sehingga apa? Memunculkan golongan elit baru atau golongan cendekiawan. Kita lihat dulu di sini, ada sebenarnya beberapa sekolah gaya barat saat itu. Kalian bisa baca sendiri ya, ini ada HIS, ada MULO, ada MS, kemudian ada Stovia, dan ada Osvia. Nah, pendidikan bergaya barat atau bercorak barat ini justru memiliki pemikiran yang maju, serta nanti berpengaruh terhadap adanya kesadaran para cendekiawan ini atas penindasan-penindasan dari penjajahan. Sehingga apa? Ketika kesadaran itu muncul, ternyata ada keinginan untuk mengubah strategi perjuangan. Tidak lagi bersenjata, tetapi merubah dalam bentuk lain. Salah satunya nanti justru muncul perkumpulan-perkumpulan yang menciptakan organisasi pergerakan, begitu. Apa ciri organisasi pergerakan nasional? Nah, yang pertama kita lihat di sini, keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis atau suku tertentu, melainkan beberapa kelompok etnis. Jadi isinya dari organisasi pergerakan nasional itu ada suku Jawa, ada dari orang Sumatera dan sebagainya ya. Kemudian sebagian besar pemimpin pergerakan nasional ini berasal dari kalangan terdidik, itu sudah jelas. Kemudian tujuan dari organisasi ini lebih memiliki tujuan yang jelas, yaitu apa? Ingin lepas dari penjajahan, itu tujuan utamanya. Kemudian organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme, atau seperti kita ketahui nasionalisme itu adalah antara lain cinta tanah air, seperti itu ya. Berikutnya kita lihat apa saja sebenarnya organisasi-organisasi yang muncul ini. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Bisa dilihat di sana itu lambangnya, ada tulisan B dan O. Budi, O-nya itu Oetomo gitu ya, ejaan lama. Nah, organisasi Budi Utomo ini dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Stovia di Batavia. Itu ada dua tokoh pentingnya ya. Anda bisa lihat di sana ada Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Nah, kalau Anda ingat kembali tanggal nih 20 Mei 1908. Kalau sekarang kan diperingati ya 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa? Nah, karena memang sejak berdirinya organisasi Budi Utomo, akhirnya apa? Ini menyebabkan munculnya organisasi-organisasi lain gitu. Makanya tanggal 20 Mei ini selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berikutnya adalah organisasi Syarikat Islam. Pada awalnya Syarikat Islam ini asalnya namanya itu adalah Syarikat Dagang Islam. Itu di bawah pimpinan Samanhudi, dan nanti berubah ya namanya menjadi Syarikat Islam di bawah Haji Omar Said Cokro Aminoto. Sebenarnya alasannya sederhana, ketika organisasi ini namanya diubah, ada keinginan untuk lebih mengembangkan organisasi ini dari segi tujuan. Tujuan yang lebih dikembangkan antara lain dalam bidang sosial ekonomi, ini contohnya memberikan bantuan-bantuan modal usaha. Kemudian dalam bidang agama lebih memajukan kehidupan dan mengembangkan ajaran Islam. Itu. Dan salah satunya dalam bidang ekonomi juga saat itu berupaya untuk mengatasi strategi dari perdagangan para pedagang-pedagang Tionghoa saat itu ya. Berikutnya Indispartij, Partai Pribumi mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat penjelasannya. Nah, organisasi ini memang bergeraknya benar-benar dalam bidang politik karena memang berupaya untuk mengkritik Belanda pada saat itu. Terutama kritikan-kritikannya ini dituliskan dalam surat kabar karena memang
namanya juga mungkin anak muda ya, tulisan-tulisannya itu justru sangat progresif. Nah, hal ini menyebabkan organisasi ini menjadi sebuah ancaman. Dan akhirnya pada bulan Desember tahun 1913, partai ini dilarang untuk melakukan aktivitas. Siapa saja nih tokohnya? Kalian boleh mengingat dengan ini ya singkatannya, Cipto Hajar Dekker. Cipto maksudnya Dr. Cipto Mangunkusumo, Hajarnya Ki Hajar Dewantara, Dekkernya Daus Dekker. Ini ada gambarnya, kemudian ini juga ada logo dari organisasinya. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia. PNI ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh Soekarno. Nah, kalau tadi kan ada organisasi itu dalam bidang politik, dalam bidang agama, ya, dalam bidang ekonomi. Justru kalau PNI ini bahan garapannya lebih kompleks lagi. Ada di dalam bidang politik, ekonomi, dalam bidang sosial budaya juga. Dalam perkembangannya, organisasi ini berkembang luar biasa, terutama bertambahnya anggota yang sangat banyak. Nah, hal ini kembali menjadi ancaman bagi kolonial Belanda. Sampai akhirnya pada 29 Desember 1929, 4 tokohnya ini ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung. Nah, demikian pembahasan tentang beberapa organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional. Sebenarnya masih ada organisasi-organisasi lain, misalnya dalam bidang keagamaan itu ada organisasi namanya Muhammadiyah dan NU. Itu akan kita bahas di pembahasan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.